Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Allahumma alhimna ma arsada umurana wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina ma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pertemuan kita yang 11 atau 12 saya lupa nih. Setelah pekan kemarin, sebenarnya pekan kemarin itu mau diganti yang jadwal tasin. Cuman sayanya agak kurang enak badan sebenarnya dari kemarin tuh. Ya, maksain olahraga malah tepar ya. Tapi alhamdulillah malam hari ini kita bisa lanjutkan pertemuan kita. Mungkin yang kemarin PR-nya belum bisa diselesaikan di pekan ini. Kemarin baru satu dan alhamdulillah itu betul semua ya. Kang Ligi, Masya Allah, betul semua. Sebenarnya nanti setelah selesai ini mungkin tetap ada kelas bahasa Arab, tapi mungkin entah ke sorof atau karena kan ini sekali lagi hanya fokus di nahu. Nanti setelah nahu ke sorof baru banyak praktik namanya sorogan lah. Kalau bahasa pesantrennya sorogan. Saya yang Bandungan atau sorogan kalau enggak Bandungan. Mungkin ada yang pernah dengar sebelumnya istilah Bandungan Jakartaan. Ya, jadi kalau sorogan itu baca langsung praktek. Kalau Bandungan saya yang baca, mustaminya yang terjemahin itu namanya. Kalau sorogan kebalikannya, saya yang dengerin. Itu ya. Jadi praktek langsung di mana entah mungkin di kitab Nizam atau nanti yang lain mempertimbangkan ya yang lainnya sih bagusnya sih di Nizam ya. Tapi kalau di Nizam itu banyak bahasa kontemporer, bahasa kekinian lah. Ya, tetapi kan banyak apa ya kitabnya kan kitab siasi ya politik. Jadi ada istilah Rasumali, kapitalisme, demokratia, banyaklah istilah-istilah yang itu kontemporer dan sebenarnya bukan istilah asing, istilah lama yang diperbarui lagi oleh Syekh Taki. Tapi ya supaya kita terbiasa dengan kitab-kitab klasik, paling nanti pertimbangan saya kalau enggak itu Nizam tafsir Jalalain. Tuh. Karena dulu sama guru saya apa ya wisata yang lain, saya kan santri tak khusus ya. Sedikit cerita, jadi setelah lulus SMP mungkin saya pernah cerita di forum yang mana ya, di saat saya ya teman-teman saya lulus SMP, saya ditahan sama guru tuh untuk melanjutin nyelesain kitabnya. Nah berarti pas itu saya kelas 1 SMA, pas kelas 1 SMA itu kan yang lain pada SMP ya jadwal tidur mereka tidur, saya doang yang nggak tidur. Dikasih tugas ngapain, sorogan apa ya bahasanya, bukan ngelogat ya, ngasih tanda mana mubtada mana khobar. Nanti kita akan belajar itu mubtada khobar mana fa'il, 1,5 lembar halaman, banyak itu kitab tafsir jalan, bukan kayak kitab Al-Quran kayak gitu panjang ya, segini kali. Tapi
ini kegedean. Lebih kecil dari ini. A4 lebih kecil dikit. Kalau ada yang punya kitab tafsir jalan mungkin kayak gimana ya? Agak panjang lah ya, kayak buku LKS zaman dulu mah. Lembar kerja siswa ya segitulah lebarnya. Ukuran berapa tuh segitu, cuman memang tebal. 1 lembar setengah. Agak ini sampai ngantuk-ngantuk. Tapi ya ada bekasnya. Dari situ ya apa namanya, saya belajar lah ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini, asatidz sekalian di sini bisa menempuh apa namanya, tahapan demi tahapan itu. Walaupun sedikit, asalkan niat kita karena Allah, Allah mau berapapun itu, mau 4 orang, 3 orang, 1 orang sekalipun, asalkan lillah, Allah nggak berat kok. Ya, mudah-mudahan semuanya dimudahkan ya sama Allah. Tahapan demi tahapannya, bab demi babnya, ya, bisa dilewati. Ya. Baik, kemarin kita sudah selesai pembahasan tanda-tanda i'rab rafa. Nah, setelah pembahasan tanda-tanda i'rab rafa ini selesai, lebih gampang sebenarnya kalau sudah hafal semua tanda-tanda i'rab rafa. Tanda-tanda i'rab rafa kemarin ada berapa? 4. Pertama, alamat utamanya dulu. Domah. Domah itu temannya sama apa? Dia mirip domah. Domah, wow. Dia kan mirip kan, domah sama wow. Nah, temannya itu domah, wow, 2, alif, nun. Domah menjadi ciri bagi i'rab rafa pada berapa tempat kemarin? Ada ada berapa? Ayo. Itu mas harus diingat, kenapa? Karena sama nanti dengan i'rab nasab, beda tanda aja. Nanti kalau misalkan nih ya, yang domah menjadi ciri bagi i'rab rafa pada isim mufrad. Isim mufrad itu kan kalau rafanya domah. Nanti kalau nasabnya bukan domah, bisa fathah. Nah, nanti kita bahas di apa namanya, pertemuan kali ini nih. Domah menjadi ciri bagi i'rab rafa pada 4 tempat: isim mufrad, jamak taksir, jamak salim, fi'il mudhari. Pokoknya kalau ada kalimat yang dibaca rafa, dia menggunakan domah, dia bisa jadi isim mufrad. Isim mufrad itu apa pengertiannya? Atau yang bermakna satu, isim makna tunggal di situ ya. Kalau jamak taksir, jamak yang berubah dari bentuk asal, yang lebih dari 2, 3 itu udah jamak. Nah, kemudian apalagi jamak muannas salim, kemudian fi'il mudhari. Jadi kalau kita ketemu di Al-Quran ada kalimat yang berakhiran domah, itu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, atau kalau nggak fi'il mudhari. Kemudian wawu ada jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Kalau asmaul khamsah sebenarnya cukup dihafal aja, abu, aku, hamu, fu, zu. Tapi yang perlu paling dihafal itu abu, aku, zu, karena hamu nggak ada di Al-Quran. Fu ada nggak ada kayak. Hamu apalagi langka, hanya ada di syair, paling di kitab-kitab juga nggak ada. Paling kenapa ini ada dimasukkan oleh para ulama, karena memang ini kategorinya asmaul khamsah. Kan asmaul khamsah kan ada syarat-syaratnya. Untuk jamak muzakkar salim pokoknya gampang, yang berakhiran waw nun. Tapi ini yang rafa ya, nanti jamak muzakkar salim yang nasab beda lagi, bukan waw, beda. Kan kita sering dengar muslimun, muslimin. Nah, nanti berarti bukan waw ya. Apa itu? Udah kelihatan apa ya, muslimun kan jamak muzakkar salim yang rafanya pakai waw, muslimun. Bedanya apa dengan af'alul khamsah? Af'al, fi'il-fi'il yang 5. Bedanya dengan jamak muzakkar salim dan af'al khamsah, kan sama-sama una. Af'al khamsah juga ada tuh, yaf'aluna, taf'aluna. Cirinya kalau jamak muzakkar salim tidak diawali ya dan ta, tapi kalau af'al khamsah diawali ya dan ta. Kemudian ciri i'rab atau alamat i'rab rafa yang ketiga alif. Ini 1 tempat aja, isim tasniyah. Nah, sama bedanya dengan af'al khamsah apa? Dia tidak diawali ya dan ta. Oke, nanti kalau ini sudah hafal alamat i'rab rafa,
sebenarnya masuk ke alamat atau tanda-tanda i'rab nasab insya Allah lebih mudah karena sama aja. Kita lihat di halaman 6 alamat i'rab nasab itu dia ada 5, ada tambahannya kasroh. Beda sih, beda semua ini kan. Kalau yang sebelumnya domah wawu alif nun, kalau ini fathah alif kasroh ya membuang nun. Hasfun nun itu artinya membuang nun. Oke, satu, kita mulai dari dari alamat yang pertama, alamat i'rab nasab yang pertama itu ada fathah. Fathah itu kan tinggal dikurangin jamak muannats salim. Kalau di rofa itu kan domah ada 4 ya. Apa saja? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan tinggal dikurangin jamak muannats salimnya. Jamak muannats salim nanti masuknya ke alamat i'rab nasab yang ketiga tuh. Isim mufrad, jamak taksir, dan fiil mudhari. Udah itu aja. Jadi nanti kalau kita ketemu kalimat yang diakhiri dengan fathah, itu kalau nggak dia isim mufrad, jamak taksir, atau fiil mudhari. Contoh di Al-Quran, kita cari di Al-Quran, acak aja ya. Kebanyakan lafaz Allah. Kalau lafaz Allah tuh terlalu gampang. Nah ini aja. Nah, ada kalimat la yuri. Bukan ini. Oh, balik, salah. Ayuri dulu. Ada di sini yang menggunakan alamat lafaz apa? Lafaz apa yang alamatnya menggunakan fathah? I'rab itu kan adanya di mana? Awal, tengah, akhir. Di akhir. Uluwan sama fasada. Fathah itu bisa fathah atau fathah tanwin. Ya, kemarin juga kan domah, ada yang domah ataupun domah tanwin sama aja, gitu. Ya, ada fathah, ada fathah tanwin sama aja. Oke, di sini ada yang dibaca nasab kan? Coba di i'rab. Kalau kemarin yang rofa berarti marfuun, kalau ini berarti mansubun. Mansubun. Bisa sana. Oke. Mansubun sama kesananya, wa alamatun nasbihi, bukan raf'i berarti. Mansubun. Ada yang datang tuh. Wa alamatu nasbihi. Apa? Fathah. Kalau fathah, fathatun li'annahu ismul mufrad.
Sini, simpan. SBY. Nasbihi. Kalau ke bawahnya sama li'annahu. Sama ya. Li'annahu. Oke, sama kesannya. Coba dari sini. Ini kan yang dibaca nasab. Ada nggak kalimat yang menggunakan tanda i'rab rafa? Ada mana? Yuriduna. Ternyata dari ayat yang ini belum panjang, yang udah lumayan panjang, kita udah bisa mengi'rab 1, 2, 3. Tinggal nanti ini kita bahas. Ini i'rab jar. Kalau udah bahas semua i'rab rafa, nasab, jar, udah selesai semua. Udah bisa mengi'rab. Oh, ini alamatnya. Ini alamatnya fathah. Kalau ini alamatnya apa ini? Apa? Nun. Nun saja. Bukan wow nun. Kalau nun berarti apa? Af'alul khamsah. Udah. Tinggal nanti kesananya memang harus belajar sorof sih. Udah tahu kita ini. Oh, ini i'rab rafa, kalimat yang menggunakan i'rab rafa alamatnya nun. Ini kalimat yang menggunakan i'rab nasab, alamat nasabnya fathah. Oh, ini kalimat yang menggunakan i'rab nasab, alamat nasabnya fathah. Udah, tinggal ini nih. Udah, kalau udah kayak gitu. Oh, tapi belum. Setelah ini kan ada bab isim-isim yang dirofakan, yang dinasabkan. Kita belum tahu ini kedudukannya sebagai apa. Nah, nanti kalau tahu bisa insya Allah menerjemahkan. Tapi kan ini kita baru membahas akhir kalimat, akhir kata. Kita belum bisa baca ini kenapa tiba-tiba jadi uluan. Itu nanti kaitannya ke sorof. Oke. Uluan mansubun walamatu nasbihi fathatun li'annahu apa ini? Yang tadi kita percepat aja ya di i'rab nasab ini karena sebenarnya sudah dibahas semua. Nggak ada kecuali nanti di pembahasan i'rab jar ada isim ghair munsharif. Nah, itu baru nanti kita bahas lagi. Kalau ini sama, isim mufrad sudah dibahas, jamak taksir sudah dibahas. Apa yang membedakan dengan bab sebelumnya? Tandanya, betul. Kalau isim mufrad waktu pembahasan i'rab rafa, dia alamatnya apa? Domah. Kalau nasab fathah. Termasuk jamak taksir dan fi'il mudhari. Kalau jamak muannas salim rafa'nya domah tapi nasabnya bukan domah lagi, bukan fathah. Kan kalau isim mufrad rafa'nya itu domah, nasabnya fathah. Jamak taksir rafa'nya domah, nasabnya fathah. Fi'il mudhari rafa'nya domah, nasabnya fathah. Jamak muannas salim rafa'nya domah, nasabnya enggak ada, nanti kasroh. Adanya di kasroh. Yang ketiga tuh ya berarti. Nah, oke. Jadi di antara balik lagi kalau kita sudah hafal tanda-tanda i'rab rafa yang 4 itu masuk ke pembahasan tanda-tanda i'rab nasab, insyaallah nggak akan sulit asalkan mutolaah lagi, mau dibuka-buka lagi, dihafalkan lagi dan banyak latihan ya. Makanya PR-PR yang kemarin kalau bisa langsung dikerjakan 2-3 hari langsung ya. Oke. Main lagi contoh ayatnya atau carilah, terserah itu mau isim mufrad mau itu jamak taksir, dideteksi sendiri. Yang penting cari di Al-Quran ayat yang menggunakan tanda i'rab nasab fathah. Jadi dideteksi sendiri apakah itu isim mufrad, jamak taksir atau fi'il mudhari. Oh iya lupa, sebentar. Khusus untuk fi'il mudhari, lupa saya nih kelewat. Untuk fi'il mudhari cirinya
fi'il mudhari yang alamatnya menggunakan fathah itu ada cirinya. Dia didahului oleh amil nasab. Amil nasab itu ada 10. Ada 10. 1 an, 2 lan, 3 idzan. Nanti ada beberapa yang jarang sih ya. 4 kai, 4 5 li, linya lika ini ya. Yang keenam lamukai, lam gini, lam li aja tapi amul juhud. Nanti ini sebenarnya dibahas di bafil, tapi nggak apa-apa. Ditulis aja dulu di sini. Ini ada di halaman 18 kalau nggak salah itu. Oh, bukan 18, 14 atau 15 ya. Oh, sebentar. 14 ya? Oh iya 14. An, lan, idzan, kai, walamukai. Ya itu ada di halaman 14. Silakan nanti dibuka. Tapi untuk sekarang cari aja dulu yang ada apa namanya, setiap ada kalimat yang ada lan, ada an, kemudian setelahnya ada fi'il mudhari. Tahu itu fi'il mudhari dari mana? Ada huruf anita, huruf mudharaah, hamzah, nun, ya, dan ta. Atau kalau di dalam jurumiyah yajma'uha qauluka ana itu, hamzah, nun, ya, dan ta. Dan guru saya, guru nahwu saya waktu itu, yang biar lebih mudah jadi anita, hamzah, nun, ya, dan ta. Oke. Cari kalimat yang diawali an, lan, pasti nanti ke situ fi'il mudhari. Udah pasti itu. Fi'il mudhari yang menggunakan i'rab nasab fathah. Oke. Nah, boleh di apa namanya? Dicari. Nanti silakan ditentukan sendiri apakah itu dia isim mufrad atau jamak taksir. Nah. Diawali amil nasab. Itu dia ada di halaman 14 amil nasab itu. Nanti boleh dilihat artinya, nanti aja lah ya. Soalnya ini pembahasan fi'il mudhari. Khawatir kalau dibahas di sini malah pusing. Kita yang penting tahu kalau ada an, ada lan, lan, kemudian idzan, kai, itu namanya amil nasab. Amil nasab itu amil yang menjadikan fi'il mudhari menjadi nasab. Alamat nasabnya apa? Fathah. Yang kedua nanti yang terakhir nih, yang hasfun dan buang. Oke, boleh silakan dicari. Kalimat yang dibaca nasab. Ya, fathah yang menggunakan i'rab nasab. Kita baru alamat i'rab nasab yang pertama itu fathah. Dicari yang fathah terlebih dahulu. Bebas. Nah, itu isim mufrad, jamak taksir, atau fi'il mudhari. Syukur-syukur bisa ketemu tiga-tiganya. Kita percepat aja karena ini sebenarnya ya, boleh. Apa ayatnya? Coba ayatnya agak panjang. Barangkali di situ ada i'rab, ada kalimat yang menggunakan alamat i'rab rafa.
sekalian kita bahas. Satu ayat aja. Ah? Satu ayat. Awal ayatnya apa? Coba baca. Hah? Pada awalnya. Oh, Basyira wa nadhira. Fa'arada. Oke, aktsaruhum fahum la yasma'un. Oke. Itu justru awal ayatnya ya, Basyira wa nadhira. Langsung dua ya. Tapi ada lanjutannya itu. Coba antum tentukan semuanya. Basyira wa nadhira. Basyira. Fa arada aktsaruhum apa wa apa fa? Fa. Kaum la yasmaun ya. Nanti kita irop bareng-bareng nih. Ini saya apa saja lah ya. Soalnya ini nanti pembahasannya. Biar enggak lompat-lompat. Oke. Satu. Ada lagi? Kamu langsung irop yang Basyiro. Coba sini. Oke, berarti semuanya perhatikan tuh ke sini. Basyiron wa nadhira. Coba dirop Basyiron. Basyiron mansubun. Alamat nasabnya apa? Walamatu nasbihi fathatun li'annahu isim mufrad jamak taksir atau fi'il mudhari'. Ini ada tanwin. Tanwin itu udah pasti isim diantara isim mufrad, kalau enggak jamak taksir. Ingat, kalau ada tanwin berarti dia isim, nggak mungkin fi'il mudhari'. Berarti diantara dua itu isim mufrad, kalau enggak jamak taksir. Apa ini? Isim mufrad. Ya, betul. Nadhiron. Nadhiron mansubun wa alamatu nasbihi fathatun li'annahu ismul mufradi. Sama kan, sama Basyir, Nadhir, sama lafaznya. Ada lagi nggak di sini yang irobnya rofa mungkin? Apa? Yasma'un. Oke. Marfu'un. Wa alamatu rafi'nya, alamat rafa'nya apa? Yasma'un. Nun. Ya annahu af'alul khamsa. Dari kata apa berarti? Ya. Dari kata ma'u. Dibuang aja ininya. Waw nun ya. Yasma'u. Yasma'u, yasma'ani, yasma'una. Tasma'u. Ada tuh tasrif kan ada? Nah, coba di halaman 40 kalau nggak salah. Saya nggak bawa tasrif lagi, lupa. Yasma'u, yasma'ani itu berarti sama kayak ada nggak ya di situ ya? Sama kayak kan beda-beda. Ya nggak apa-apa. Sama yaf'ulu tapi ainnya itu kan domah diganti fathah. Yaf'ulu kan itu jadi yaf'alu yasma'u sama yasma'u. Halaman 40. Nah, satu halaman lagi. Nah, itu dia. Ada halaman 40. Nah, itu kan yaf'ulani diganti jadi yaf'alu, yasma'u.
Yasma'u, yasma'ani, yasma'una. Nanti kita belajar itulah ya, mestilah. Tasma'u, tasma'ani, yasma'na terus sampai akhir. Oke. Betul. Ada lagi sebenarnya. Mana yang dibaca rofa? Ada yang kelewat. Aksaru. Betul. Humi jangan ya. Humi anggap enggak ada karena humi itu domir. Domir beda pembahasan. Bukan pembahasan i'rab. Mabni dia lawan musuh bubuyutan i'rab. Mabni tetap mau sampai kapanpun dia tetap hum. Kok ada alaihim? Nah, itu beda konteks lagi. Masa siratal ladzina an'amta alaihim, nggak ada, kecuali nanti ada beberapa kiroah ya, nanti ada beberapa kiroah kecualiin aja, tapi ya secara dah bahasa Arab itu ya hum sampai kapanpun. Oke, aksaru dibaca rofa marfuun wa alamatu raf'ihi dhammah. Apa ini? Ya nahu jamak muannats salim kan? Bukan. Jamak muannats salim ada alifnya taknya belakangnya. Fi'il mudhari? Bukan? Bukan. Di antara isim mufrad kalau enggak jamak taksir. Isim mufrad ini. Oke. Isim mufrad. Masuknya isim mufrad. Oke, tuh udah berapa? Satu. Ini satu ayat loh. Ini satu ayat nih. 1 2 3 4. Berarti yang enggak, yang belum ya, bukan enggak, yang belum terdeteksi ini sama ini kan domir ya. Berarti udah enggak termasuk. Hum, fahum, domir. Udah, cuman ini doang. Nah, ini pembahasannya disorot. Udah kan? Jadi sebenarnya pembahasa ilmu nahwu itu mencakup 80%. Enggak sampai 80 sih, 70 lah, karena di sini ada bagian sorofnya nih. Kenapa jadi basyir? Basyir, oh dari basyara ya busyuru, busyron wa ma bisyaron fahuwa basyirun atau basyir. Bisa. Nah, itu nanti itu di tasrif ya. Tasrif itu kan sebenarnya ke sorof. Oke, satu. Ada lagi yang nemuin? Ini udah lumayan banyak ini. Dari satu ayat aja udah beberapa yang bisa kita ini tentukan. Oh, ini rofa, ini nasab. Nanti setelah itu barulah setelah pembahasan tanda-tanda atau alamat i'rab selesai, masuk ke pembahasan isim yang dirofakan, isim yang dinasabkan. Di situ kita menentukan mana mubtada, mana khobar. Ibaratnya kalau belajar bahasa Indonesia kita menentukan mana subjek, mana predikat. Gitu. Nanti kan kalau kayak gitu kan udah tersusun tuh kalimatnya. Ibaratnya gini, kita belajar bahasa Arab itu sama kayak belajar bahasa Indonesia. Kita belum bisa menentukan mana subjeknya, mana predikat, mana keterangan, mana objek. Kan belum bisa disatukan jadi satu kata yang utuh. Kita belum, ibu ke pasar pergi. Kita masih belum ngerti. Walaupun itu tahu itu teh bisa kita baca. Kan kita udah bisa baca Al-Quran. Tapi kita belum ngerti kan? Karena belum tahu, oh ini mana subjeknya, mana objeknya. Tapi kalau udah ngerti, udah tahu mana letak objek, predikat, keterangan, ya subjeknya, nanti bisa ngerti. Nah itu setelah bab ini sebenarnya. Makanya ini pondasi sekali lagi. Harus hafal. Ada lagi ayatnya? Ada. Faqalu inna wahidatan. Nah, setengah ayat aja dulu. Ada ayat lagi di sini. Faqalu Nah, sekian aja dulu. Oke, di sini mana yang dibaca nasab?
Qalu abasyarum minna wahidatan nattabi'u. Mana satu? Basyaron. Kenapa enggak ininya yang dibawa? Oke, udah bisa berarti. Oh, ini isimnya mah A-nya bukan. A-nya ini isim istifham nanti. Isim istifham itu kata tanya. A, apakah? Ya, ya betul basyaron. Bukan abasyaron ya, tapi basyaron. Oke, coba di i'rab basyaron. Basyaron mansubun wa alamatu nasbihi fathatun fathah li'annahu basar isi mufrad. Basar itu satu manusia. Tahu dari mana ini isi mufrad? Ada lagi nggak yang dibaca nasab selain basar? Mana? Wahidan artinya apa? Satu, berarti ini basar. Nah, ini nanti kita bahas. Naat manit. Ya, sama ini udah pasti arti. Ini mansubun wa alamatun nasbihi fathatun li'annahu isim mufrad, orang satu ya. Oke, ada lagi nggak di sini? Mungkin yang i'rabnya rafa. Ya, betul. Apa? Natabi'uhu. Punya dibawa natabi'u saja. Hu-nya ini apa? Domir. Nggak usah dibawa domir mah. Ya, huma hum. Ada di halaman berapa? Itu ya 52 kalau nggak salah. Huma hum. Ha huma hunna. Kakuma kum. Kikuma kunna. Halaman berapa ya? Saya lupa. 52 mungkin. Bukan. 40. Terus lanjut. Oh, ini 50. Halaman 50. Tuh ada tuh di itu kan yahunya. Iyanya dibuang. Yahu iyahuma iyahum. Iyaha iyahuma iyahuna iyaka. Huma hum itu ya. Jadi kalau ada domir, abaikan saja itu karena itu bukan pembahasan i'rab. I'rab itu kan berubahnya setiap akhir kalimat. Kalau ini masuknya ke mabni, isim mabni. Mabni itu tetapnya akhir kalimat, nggak akan berubah dia sampai kapanpun. Berarti fokusnya di natabi'u. Oke, natabi'u marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu. Oke, kita bisa nih. Isim mufrad jamak taksir jamak salim tafil mudhari. Blacklist dulu jamak salim. Kenapa? Karena di situ nggak ada alif dan ta di sini nih. Oke, berarti tinggal 3 kemungkinannya. Nyata. Apa? Apa? Ada ciri isimnya nggak di situ? Natabi'u ciri isimnya ada nggak? Apakah ada tanwin atau alif lam atau apalah itu? Ciri isimnya tidak? Mudhari. Natabi'u ada ciri isimnya? Tidak ada ciri isim. Berarti fi'il mudhari. Nggak ada alif lam, nggak ada tanwin. Ya. Apalagi di sini udah kelihatan ada ciri huruf fi'il mudhari. Nun, hamzah, nun, ya, dan ta itu kan ciri fi'il mudhari. Selama di situ ada ciri isimnya, udah berarti udah langsung kalau nggak isim mufrad jamak taksir. Tapi kalau nggak ada fi'il mudhari. Kalau jamak muannas salim kan gampang ya, ada alif tanis kayak gini nih, kayak perahu. Tanis tuh kayak gini. Alif dan ta ini kalau jamak muannas salim pasti kayak berakhiran alif dan ta. Kalau ini kan nggak ada, udah berarti buang itu jamak muannas salim. Tinggal 3 kemungkinannya. Ada ciri isim nggak? Kalau ada ciri isim, udah diantara 2 isim mufrad kalau nggak jamak taksir. Kalau nggak ada, udah langsung aja fi'il mudhari. Oke. Tuh
1, 2, 3. Ini udah kita bahas di isim domir ini. Minna. Ini kalau mau tahu, minna itu asalnya dari min. Min itu artinya apa? Min ini huruf apa? Masih ingat? Huruf di pembahasan ciri-ciri isim. Nah, ciri isim pertama kasroh atau khofat. Yang kedua alif lam. Ketiga tanwin. Yang keempat didahului oleh huruf. Nah, boleh dibuka lagi. Min, ila, an, ala, ayo. Ya, betul. Dari huruf apa itu namanya? Huruf khofat. Huruf jar. Min dari ila, ke an dari ala di atas. Nah, minna itu min plus nak. Di idgomin nun sama naknya, karena kalau ada dua huruf sejenis, yang satu mati yang satu hidup, berlaku hukum idgham. Jadi min. Nah, udah ini nggak usah kita bahas berarti. Udah berarti tinggal ini nih yang belum kita. Jadi sebenarnya dari satu ayat itu kita udah tahu, oh ini rofa, ini nasab. Tapi yang jar belum ya. Tadi mana yang jar? Oh, fil ardi. Oh ini nih di sini. Mina itu bukan huruf. Minnya huruf jar, nanya isim domir. Isim domir. Kuma, kum, ha, huma, huna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kuna, i, na. Nah itu yang artinya nahnu kami. Nahnu, nurid. Nah, ya huruf jar dan nanya ini isim domirnya. Jadi sebenarnya udah dari satu ayat ini belum satu ayat ya sebenarnya. Ini baru setengah. Tapi udah lumayan tuh. 1, 2, 3. Udah tinggal ini yang belum kita tahu. Qalu. Nah, ini nanti ada sebenarnya film ada dibahas di sini sedikit. Oke. Ada lagi. Udah dari satu ayat itu udah lumayan. Kita udah tahu ciri-ciri alamat i'rab. Baru nah tadi yang saya sampaikan setelah pembahasan i'rab, alamat i'rab selesai, kita masuk ke pembahasan isim-isim yang dirofakan, yang dinasabkan dan yang lainnya. Lagi di Al-Quran. PR jangan lupa ya, dikumpulkan bagi yang belum. Ini banyak seru ini ya. Oh, Al-Kafi. Ya, banyak. Lakinna wallahu rabbi wasyriku sama ahadan. Oke. Nah, ini apa kita ini dulu satu ayat nih. Kita kalau sudah belajar i'rab rafa, tetap jangan sampai dilupakan gitu saja, langsung sering-sering praktek aja pokoknya. I'rab rafa udah selesai nih. Teorinya memang udah selesai, tapi prakteknya terus ya supaya makin terasa. Ini ada satu ayat di surat Al-Kahfi. Itu ada tanda bulat ya. Tanda bulatnya ada bulat panjang, ada tanda bulat pendek. Itu pendek berarti. Nah, kalau ada tanda bulat begini, saya lupa ya. Saya lupa ini di tajwid. Kalau kayak gini pendek berarti bulat, tanda bulat. Bukan lakinna, tapi lakinna huwallah. Ada huwa itu isim domir. Warabbukum wala usyriku bi rabbi. Oke, mana di sini yang dibaca nasabnya? Ini baca nasabnya mana? Dari satu ayat ini? Ahadan. Ini sama kayak tadi ya. Mansubun wa alamatu nasbihi. Alamat nasabnya
fathah li'annahu ahad artinya satu, berarti isim mufrad. Nah, sekarang ada nggak di sini yang dibaca rofa selain tadi yang dibaca nasab? Yang kalimat yang menggunakan alamat i'rab rofa. Usyriku. Oke. Mana lagi? Hah? Apa? Usyriku. Yang mana? Ka itu mah. Ka, kuma, kum. Nah, ayo, mana lagi? Allahu. Allahu. Nah, segitu gedenya ya Allah. Ada dua. Yakin ada dua? Oke, dua aja dulu. Sebenarnya ada satu, cuman ini yang nggak kelihatan. Kan i'rab ada yang lafzi. Lafzi itu kelihatan secara lafaz tertulis. Ada yang takdir. Masih ingat pembahasan itu? Takdir itu dikira-kirakan, disembunyikan, nggak ditampakkan. Nah, yang mana? Oke, kita bahas dulu. Yang Allahu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu isim mufrad. Usyriku wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu ada ciri isim ya? Nggak ada. Langsung aja berarti kalau nggak ada ciri isim ya. Apalagi di depannya udah ada ciri ciri fi'il. Apa berarti? Fi'il mudhari. Ada satu lagi yang belum terdeteksi. Ayo. Yang bisa saya kasih air minum. Ingat i'rab itu ada dua kan? Ada yang kelihatan lah secara lafaz perubahannya. Ra'aitu zaidun zaidan zaidin. Nah, ada yang nggak kelihatan kayak al-fata. Coba itu dibuka lagi. Birobi. Oke, satu ada yang birobi. Nah, ini aja dulu. Nanti jawaban aslinya pakai spidol warna merah. Ada yang birobi. Apa mau yang Robbi, mau yang Lakina, mau yang Huwa, bebas. Asalkan harus ada argumennya apa. Oke, Lakina. Bebas, nggak ada yang bilang sesat kok. Huwa, boleh. Tinggal Robbi nih belum. Tinggal Robbi belum. Ayo. Ada yang mau Robbi bebas, asalkan berani berargumen. Apa? Itu ada di pembahasan i'rab awal-awal tuh ya. Ada yang contohnya itu al-fata, al-qadi. Kalau ini masuknya yang al-qadi. Al-qadi. Udah saya kasih contoh. Yang contohnya al-qadi. Berarti apa? Robbi. Kenapa bedanya apa? Ada yang tahu bedanya apa? Bi. Ini ada ba. Bi ini huruf apa? Min, ila, an, ala, fi, ruba, kaf, lam, ba. Itu kalau ditulis bukan ba doang, nggak ada harokatnya, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Bismi jadi kasroh. Birob bi ini betul, tapi ini bukan rofa. Ini sama yang ditakdir juga. Harusnya birobbi. Kenapa nggak boleh birobbi? Karena ini ya-nya ya mutakalim. Nanti coba dibuka tuh. Jadi kalau ada ya mutakalim tuh ya yang bermakna saya aku. Kolamun, misalkan pulpenku, kolami. Nggak jadi kolamui, nggak bisa. Kolamun pulpenku jadi kolami.
Kolamun. Kolamun. Kalau pulpenku jadi kolami. Kolami. Nggak bisa kolamui, nggak bisa. Ya, jadi kolami. Nah, ini juga sama ya. Robbi ini asalnya bukan, ini asalnya ya, secara asal Robbui, Robbui. Tapi nggak bisa, kenapa? Karena ini ya mutakalim, jadi Robbi ya, gitu. Ya, ini nggak usah terlalu dipusingkan lah, tinggal buka-buka aja karena ini jarang, dan kalaupun ada yang kayak gini ya kita minimal tahu, oh ini berarti isim mankus ya kalau al-qadi itu. Nanti dibuka lagi di bab irob. Isim yang dia irobnya nggak ditampakkan, nggak kelihatan tanda irobnya. Apakah doma? Nggak kelihatan kan? Disembunyikan karena di sini ada ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, lumayan. Lakina bukan, itu huruf. Wa domir. Wau huruf, artinya dan. La juga huruf, la huruf nafi, artinya tidak. La artinya itu tidak. La ilaha, tidak ada Tuhan illallahu kecuali Allah. La. Ya. La tidak. Ini huruf. Jadi bukan pembahasan i'rab lagi. Ya. Oke, ada lagi satu ayat lagi lah. Kita lebih banyak ini aja praktek. Ada? Hapus dulu ya. Yang dibaca nasab. Ada? Satu aja minimal yang dibaca nasabnya. Sisanya yang nanti kita bedah yang rofa dalam ayat itu. Kalau belum nanti sama saya yang cari, agak panjang lah ini. Di surat ini banyak surat Al-Isra kalau mau. Al-Isra itu banyak banget yang berakhiran fathah. Nah, saya aja lah ya. Kalau nggak ada, ini ada nih. Coba dibuka langsung aja di sini ya di Al-Quran. Di ayat Al-Isra ayat 31. Nah, itu dia. Janganlah dari 30 sampai 31. Nah, saya kasih tugas saja lah. 30 sampai 31. Pertama yang nasab dulu itu ada berapa? Terus setelah itu yang rafa. Al-Isra ayat 30 dan 31. Nah, itu ayat 32-nya tentang zina, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ayat halaman 285. Halaman 285 ayat Al-Isra ayat 30 dan 31. Nah, itu ada tuh. Mana yang nasab, mana yang rafa? Nah, coba di situ. Nah, yang nasab sebutin aja dulu. Misalkan yang nasab ada 7, misal. Yang rafanya ada 10. Oke. Halaman kalau di sini di saya halaman 285.
Ayat 30 dan 31 di sebelah kanan kalau di Al-Qur'an itu. Dari inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Banyak kan tuh surat Al-Isra itu yang fathah. Dari itu inna rabbaka yabsutur. Temu is. Nah, ya itu, betul. Mana di situ yang dibaca? Baca nasab. Ya nasab dulu. Sok. Bisik-bisik juga boleh soalnya takutnya ya. Oke, bareng-bareng aja, sok. Jam berapa nih? Ya, udah mau selesai nih. Pertama, yang nasab dulu. Ada yang kelewat itu? Mana? Mundur, mundur, mundur. Mundur. Dari awal ayat aja dulu itu. Ada nggak yang dibaca? Yang menggunakan alamat i'rab nasab. Kan kita baru pertama nih. I'rab nasab yang pertama, fathah. Ada nggak yang fathah? Rabbaka, inna rabbaka, rabbaka. Rabba ada ciri isimnya enggak itu? Ada sebenarnya ciri isim itu diantaranya ya di sini nggak dibahas sebenarnya. Idofah, tahu idofah? Pernah dengar kata idofah? Pernah ini di bab Asmaul Khomsah diidofahkan, digabung. Kalau ini digabung dengan isim domir ka, isim domir kan? Nah, kalau ada isim domir digabung dengan isim, namanya itu mudhof ilaih, idofah ya, susunan idofah, mudhof ilaih. Nah, robanya isim berarti karena ciri isimnya itu dia digabung dengan kalimat setelahnya. Ini digabung dengan isim domir. Abdullah, coba mau tanya bentar. Abdullah isim bukan Abdullah? Yang isimnya yang mana? Allahnya saja atau abdunya juga isim? Abdunya juga isim. Kan nggak ada ciri isimnya. Tanwin bukan, alif lam nggak ada, dia tetap isim karena dia digabung dengan kalimat Allah. Satu kata ini namanya idofah. Pakai ha ya kalau nggak salah. Idofah. Idofah itu dua kata digabung jadi satu. Ini kan abdu itu asalnya abdun. Abdun. Tapi karena dia digabung, nggak boleh ada tanwin. Jadi Abdullah. Nah ini namanya sekali lagi idofah. Nah, sama robbaka juga isim. Apa ciri isimnya? Diidofahkan kepada isim domi robbaka. Oke, berarti satu robba. Robba mansubun wa alamatun nasbihi fathatun li'annahu robba. Apa tuh? Di mufrad cuma taksir atau fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' khusus ya, kalau di nasab itu dia diawali dengan amil nasab. Nggak ada, harus ada an, lan, dan seterusnya amil-amil nasab yang lain. Ya. Nah, di sini pertanyaannya ada nggak amil nasab? Nggak ada, berarti bukan fi'il mudhari'. Di antara dua itu aja. Isim mufrad. Oke, satu. Ini baru yang nasabnya nih. Yang kedua yang nasabnya mana lagi? Langsung ke khobiron lagi. Nggak ada yang kelewat. Inna rabbaka yabsutur rizqa. Inna rabbaka yabsutur rizqa. Ar-rizqa. Kelewat ar-rizqa. Ar-rizqa. Fathah kan di situ? Fathah. Oke, kalau fathah itu alamat i'rab apa? Nasab. Coba di i'rab.
Ar-rizqa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Kenapa? Li'annahu, pilih. Kalau i'rab nasab itu fathah itu kalau nggak isim mufrad jamak taksir fil mudhari. Ini udah ada ciri isim nih, alif lam. Berarti kalau nggak isim mufrad jamak taksir. Apa ini berarti? Isim mufrad. Nah, dicari aja. Nah, kalau bingung ya di kamus. Nah, tulis aja. Tapi alif lamnya jangan dibawa. Ro, zai, sama qaf. Rizqun. Isim mufrad. Oke. Terus mana lagi yang dibaca nasab? Nasab. Khobiron. Baru nih khobiron. Fokusnya ke fathah dulu ya. Karena kita baru alamat i'rab nasab yang pertama ini fathah. Jadi fokusnya ke fathah. Berarti khobiron. Khobiron coba di i'rab mansubun dibaca nasab wa alamatu nasbihi fathatu li'annahu apa ini? Isim mufrad. Basiron sama lah ya. Ada lagi di ayat 31-nya? Ayat 31. Wala taqtulu. Mana? Apa? Habiron. Khosyata. Ya, betul. Oke, khosyata. Kabiron. Mana lagi? Khita'an. Ya. Mana lagi? Fokus ke fathah. Abaikan isim domir. Uhumahum, hahumahuna, kakumakum, ikumakuna. Pasti bakal ketemu tuh. Karena itu nanti bagian dari idofah. Khosyata kan juga itu kan dia idofah kan? Betul? Nggak ada ciri isim ya kan? Bukan fi'il mudhari kan? Nah, ini idofah. Khosyata imlakin. Ciri idofah itu apa? Setelahnya dia pasti kasroh. Abdullahi khosyata imlakin. Nah. Ayo, mana lagi? Oke, di ayat 31-nya PR lah ya. Nanti cari dan tentukan kenapa dia menggunakan fathah. Apakah dia isim mufrad, apakah jamak taksir, ada di sini. Nah, terus di ayat 30 selain tadi yang nasab terakhir nih. Nah, biasanya kalau udah terakhir udah pengen buru-buru pulang. Nah, yang rofa ada nggak? Mana? Ya besutu 1, yakdiru 2, satu lagi nih. Apa? Yasha'u. Yasha'u. Itu semuanya apa? Ada kesamaan nggak di antara 3 itu? Apa? Fi'il mudhari. Apa cirinya semuanya? Iya. Ada ciri isim nggak di situ? Tanwin ada? Nggak ada. Alif lam? Nggak ada. Ya berat. Ya betul. Fi'il mudhari. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu fi'lul mudhari. Tambah berarti ya kayaknya ini yang mana ya? Ya 2 ayat lah. Ayat 31 dan 32. Menentukan mana kalimat yang menggunakan alamat i'rab nasab fathah dan
kalimat yang menggunakan alamat i'rab rafa. Karena rafa sudah dibahas semua, alamat i'rabnya cari yang mau itu domah, waw, alif, nun kalau ada. Nasab, fathah, dan alamat i'rab rafa yang menggunakan alamat i'rab rafa. Semuanya ya, jangan kelewatan. Kalau ada, kalau emang udah nggak ada lagi ya. Nah ini unik. Ini ada, saya kasih clue satu. Di antara ayat ini ada ayat yang kayak tadi tuh yang Robbi, yang alamat i'rabnya nggak kelihatan. Nah, ada satu. Nah, silakan nanti dicari ya. Ayat berapa ya? Yalah nanti ini sebenarnya greget pengen ayat yang lain biar makin tajam ya, makin tajam ngedeteksinya. Ini oh ini rofa, ini nasab, tapi besok lagi aja. 31 dan 32 dulu insyaallah cukup. Ada pertanyaan Mas Sapnan, Mas Aziz, Anggi, Rudi, Kak Rais? Sebelum ditutup silakan, atau mau dicerna terlebih dahulu baru silakan ditanyakan. Masih ada beberapa menit, tidak waktu, silakan di pakai untuk bertanya. Insyaallah mudah-mudahan kapan ya targetnya ya? Sebelum Ramadan ya, sebelum Ramadan insyaallah kita tamatkan, mudah-mudahan bisa lah, tapi seminggu sekali agak ketar-ketir juga. Nah kalau nggak Ramadan ya mungkin kita selesaikan di bulan Ramadan ya, nggak tahu kapan nanti rencananya, apakah ada nanti ya malam supaya bisa selesai dan bisa cepet baca kitab. Ya dinikmati aja tahapannya. Ada ingin tanyakan? Ada PR yang belum pekan kemarin, awas jangan lupa ya, double berarti PR-nya. Nah, karena itu buat ngelatih. Soalnya kalau pekan kemarin sudah ngerjain PR, pekan ya hari ini tuh udah tek langsung. Nah, ya apa nanti tiap pekan karena sudah selesai pembahasan tanda-tanda i'rab rafa dan kesananya tanda-tanda i'rab nasab, jar, jazm sama, agak cepet jadinya kita nanti. Penting dihafal aja. Makanya banyak latihan nanti kita pertemuan ke depan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah ya, dan tetap istiqomah sampai khatam insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.